Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi sekolah dasar dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa lagi bersama program Dinas Pendidikan Kota Cirebon, yaitu Belajar dari Rumah, bekerja sama dengan KKG Kecamatan Harjamukti. Anak-anakku, pada pagi hari ini Bapak akan menghimbau di masa pandemi ini, jangan lupa kita tetap menerapkan atau melaksanakan protokol kesehatan 5M untuk mencegah COVID-19. Yang pertama, mencuci tangan. Kita harus selalu mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, memakai masker. Setiap kita dalam bepergian kemana saja, jangan lupa kita tetap memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran kelas 5, yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 3 dan 4. Perkenalkan, nama Bapak adalah Casyudi Firdaus dari SD Negeri Sili Asah 2, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang beragama non-muslim atau di luar Islam, silahkan kalian untuk berdoa sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Untuk yang beragama Islam, kalian ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita pembelajaran dimulai, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang terdiri dari yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan informasi berdasarkan suatu cerita. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna dan contoh dari tanggung jawab. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Bapak memulai pembelajaran berikutnya, silahkan kalian dipersiapkan alat-alat tulisnya, buku tulisnya, dan mohon agar kalian memperhatikan dengan seksama agar kalian bisa paham dalam menyimak apa yang Bapak jelaskan nanti. Tak lupa Bapak selalu mendoakan kalian, semoga kalian tetap sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Pembelajaran ketiga, di sini ada gambar apa anak-anak? Iya, bagus sekali. Di sini ada gambar orang sedang menanam pohon. Nah, Bapak akan membacakan sebuah cerita hari menanam pohon. Perhatikan ya anak-anak. Paragraf yang pertama, Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Nah, itulah paragraf yang pertama. Kemudian paragraf yang kedua. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Selanjutnya paragraf yang ketiga. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Nah, itulah beberapa bacaan yang Bapak sampaikan, yang tadi Bapak bacakan. Ada berapa paragraf anak-anak? Iya, betul sekali. Ada 3 paragraf. Nah, sekarang Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kenapa Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia? Ayo, kenapa? Iya, pinter sekali ya. Karena Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Yang berikutnya, bagaimana cara pemerintah atau usaha pemerintah mengurangi kerusakan hutan? Apa ayo anak-anak? Iya, bagus sekali. Salah satunya upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan ya. Kemudian yang ketiga, kapan peringatan Hari Menanam Pohon? Iya, gampang sekali ya. Ada di paragraf yang ketiga yaitu tanggal 20 November. Nah, itulah beberapa tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan. Berikutnya adalah tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab anak-anak? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, di sini ada beberapa macam-macam tanggung jawab ya. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan yang kelima, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan beberapa tanggung jawab ya, atau contoh tanggung jawab. Nah, yang pertama terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada 3 contoh ya. Yang pertama, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Salah satu contohnya apa? Yaitu melaksanakan sholat 5 waktu ya. Kemudian yang kedua, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satunya apa saja? Iya, menjalankan sholat 5 waktu tadi sama ya. Kemudian menjauhi larangannya apa? Tidak
berbuat kejahatan atau contohnya minum minuman keras ya yang memabukkan. Kemudian yang ketiga, selalu berdoa dimanapun kapanpun ya. Jadi kita sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, alangkah baiknya dari pertama kita bangun tidur sampai kita tidur kembali selalu memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Esa, biar kita selalu terjaga dan dilindunginya. Yang kedua, terhadap diri sendiri. Ada 3 juga ya di sini. Menjaga kebersihan diri sendiri. Contohnya apa? Iya, sikat gigi, mandi ya. Kemudian yang keduanya, tidak berbohong. Nah, di sini kalian harus selalu bersikap jujur ya. Tidak boleh berbohong. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu mengerjakan tugas sendiri. Nah, ini kalau ada tugas dari guru atau PR dari guru, kalian harus mengerjakan sendiri ya. Tanggung jawab terhadap keluarga. Yang pertama, mematuhi aturan keluarga. Nah, di sini aturan yang sudah ditetapkan oleh keluarga, kalian harus mentaatinya ya, menjalankannya seperti apa yang sudah ditetapkan ya. Kemudian yang kedua, saling menghormati sesama anggota keluarga, antara adik, kakak, atau pamannya, atau uaknya, siapa saja ya. Sang satu keluarga harus saling menghormati. Kemudian yang ketiga, menjaga kepercayaan. Apa contohnya? Menjaga kepercayaan, contohnya kalian dititipi sama ayah atau ibunya, adiknya. Nah, kalian jaga dengan baik supaya tetap kamu diberikan kepercayaan sama kedua orang tua kamu atau orang lain ya. Kemudian terhadap masyarakat. Nah, di sini menjaga kebersihan lingkungan ya. Kita sebagai warga masyarakat yang baik tetap harus menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih ya, sehat. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera. Apa salah satu contohnya? Yaitu misalnya pos ronda atau misalnya ya keliling ya, menjaga lingkungan kita biar aman ya. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat. Apa saja? Banyak. Ada kegiatan keagamaan, ada kegiatan misalnya memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang nanti bulan Agustus ini ya. Kita akan merayakan 17 Agustus ya. Biasanya ada perlombaan-perlombaan atau kegiatan dalam masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, di sini mentaati dan menjunjung tinggi dasar negara dan hukum yang berlaku. Jadi kita sebagai warga bangsa yang baik bernegara, kita harus taat pada hukum yang berlaku. Yang kedua, turut serta dalam pembangunan ya. Kita sebagai warga masyarakat yang baik atau sebagai warga negara yang baik ya, kita harus mentaati atau ikut dalam pembangunan. Contohnya apa anak-anak kalian? Ya, itu belajar dengan baik ya. Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik bangsa atau negara. Kita sebagai warga negara yang baik harus tetap selalu menjaga nama baik negara kita. Nah, di sini jenis pekerjaan atau usaha. Coba ada gambarnya apa saja itu jenis pekerjaannya ya anak-anak. Ada penambang, ada pilot, ada guru, ada dosen ya, ada pedagang. Nah, di sini Bapak akan memaparkan satu persatu ya. Yang pertama, jenis pertanian. Yang kedua, peternakan. Yang ketiga, perikanan. Yang keempat, pertambangan. Yang kelima, kehutanan. Yang keenam, perdagangan. Yang ketujuh, perindustrian. Dan yang kedelapan, jasa ya. Di sini ada kedelapan jenis pekerjaan atau usaha ya.
Nah, di sini Bapak akan membahas satu persatu ya, anak-anak perhatikan biar paham. Yang pertama, pertanian. Kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, Indonesia dijuluki sebagai negara agraris ya. Usaha yang bisa dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian di sini ada yang pertama, intensifikasi pertanian, yaitu mengoptimalkan lahan yang sudah ada agar hasil pertanian lebih banyak, misalnya dengan pemupukan dan pengairan yang teratur ya. Terus memilih bibit unggul yang baik. Yang kedua, ekstensifikasi pertanian, yaitu memperluas lahan pertanian. Jadi lahan pertanian diperluas supaya hasilnya makin meningkat. Yang ketiga, diversifikasi pertanian, yaitu memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Jadi dalam satu lahan terdiri dari beberapa jenis tanaman yang dikenal dengan istilah tumpang sari. Yang keempat, rehabilitas pertanian, yaitu memperbaharui cara-cara pertanian atau mengganti tanaman yang tidak produktif lagi ya, misalnya mengganti tanaman yang sudah tua dengan tanaman yang baru ya. Berikutnya yang kedua ada peternakan. Di sini ada jenis peternakan, terdiri dari yang pertama ada peternakan hewan kecil ya. Biasanya di sini peternakannya ada hewan kelinci, kambing, domba dan yang lainnya. Kemudian yang kedua jenis peternakan hewan besar, ada sapi, kerbau, kuda ya. Kemudian yang ketiga jenis peternakan unggas ya. Biasanya ayam, itik, burung ya. Nah, hasil dari peternakan itu apa saja anak-anak? Iya, di sini ada daging, ada telur, susu dan lain sebagainya. Nah, usaha pemerintah supaya peternak bisa menghasilkan hasil ternaknya yang baik, maka di sini pemerintah memberikan bantuan bibit unggul ya. Kemudian memberikan pakan ternak bermutu dan memberikan penyuluhan kepada peternak ya. Yang ketiga, perikanan. Daerah kota Cirebon dekat dengan laut yang sudah pasti akan banyak hasil perikanannya ya. Ada dua jenis perikanan di sini, yaitu perikanan darat ya, perikanan air tawar, ada sungai, danau, rawa, waduk. Nah, contoh ikannya apa saja? Iya, ada gurami dan lain sebagainya ya, ada nila ya. Kemudian ada perikanan air tayau ya. Di sini air tayau itu biasanya tambak di pinggir pantai ya. Itu ikannya ikan bandeng ya, tambak ikan bandeng ya. Nah, yang kedua perikanan laut. Ada ikan laut, udang, cumi dan lain sebagainya. Yang keempat, pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang yang melimpah, hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, barang tambang mineral logam. Contohnya apa saja anak-anak? Di sini ada emas, perak, tembaga dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua, ada barang tambang non logam. Contohnya ada belerang, marmer dan lain-lain ya. Yang ketiga, barang tambang sumber energi. Contohnya minyak bumi, batu bara dan gas alam ya. Yang kelima, kehutanan. Hutan itu merupakan paru-paru dunia, tempat berkembangnya berbagai fauna dan menjadi daerah resapan air hujan. Hutan merupakan sumber penghasilan oksigen, dan oksigen itu sumber kehidupan semua makhluk hidup. Hasil hutan yang bisa kita dapat yaitu ada kayu jati, ada kayu meranti, dan rotan dan lain-lainnya. Yang keenam adalah perdagangan. Ada dua jenis perdagangan di Indonesia. Di antaranya ada kegiatan
ekspor dan impor. Nah, di sini Bapak akan memaparkan kegiatan ekspor ya. Apa itu? Nah, kegiatan ekspor ini menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Misalnya, Indonesia mengekspor kopi, teh, kelapa sawit, cengkeh, dan lain-lain yang diekspor ke luar negeri. Yang kedua, kegiatan impor, yaitu memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Misalnya, kita mendatangkan barang-barang elektronik, kendaraan bermotor, dan lain-lain yang dibeli oleh negara kita dari negara lain. Yang berikutnya, yang ketujuh, perindustrian ya. Nah, di sini ada 3 jenis bidang perindustrian, yaitu yang pertama industri besar. Nah, di sini pekerjanya terdiri dari 100 orang atau lebih. Contohnya apa? Industri pupuk, industri semen, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah industri sedang. Pekerjanya terdiri dari 20 sampai dengan 99 orang. Contohnya industri pakaian, industri batik, industri percetakan, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada industri kecil. Pekerjanya 5 sampai dengan 19 orang. Contohnya industri rumah tangga, industri kerajinan kayu, industri rotan, dan lain-lain ya. Kemudian yang kedelapan adalah jasa. Ada 2 jenis bidang jasa, yaitu jasa profesi, terdiri dari ada guru, dokter, polisi, pengacara, dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua, jasa keterampilan seperti montir, sopir, tukang cukur, dan lain-lain. Nah, di sini Bapak melanjutkan pembelajaran keempat ya anak-anak. Jenis usaha bidang jasa ya. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain di sini ada perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Nah, sektor usaha di bidang jasa yang berkembang pesat di Indonesia salah satunya adalah apa? Jasa pariwisata dengan panorama alam dan menonjolkan aspek budaya. Nah, contohnya objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora dan fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata ya. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain adalah sebagai berikut. Di sini ada 4 ya, anak-anak. Yang pertama, mengelola jasa penginapan. Contohnya atau misalnya itu ada hotel, motel, wisma, dan losmen. Kemudian yang kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir ya. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata. Dan yang keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi. Salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan ya anak-anak. Mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bapak akan bercerita ya tentang apa? Tentang dialog antara Budi dengan Dr. Andre ya. Perhatikan ya anak-anak. Budi, selamat siang Dr. Andre. Kata Dr. Andre, siang. Budi menjawab, Budi bertanya, sekarang tugas di mana? Nah, dokter menjawab, saya bertugas di Rumah Sakit Harapan Sehat. Budi bertanya lagi, apakah dokter hanya praktek di rumah sakit saja? Kata dokter, di rumah juga saya buka praktek
buat pasien yang mau berobat. Nah, di sini seorang dokter selain melayani pasien di rumah sakit, di rumah pun dokter tetap mengatur waktu untuk buka praktek, karena seorang dokter siap sedia selama 24 jam untuk memberikan pertolongan kepada orang yang sakit. Nah, dari wawancara ini anak-anak, kalian harus paham ya, bahwa di sini ada profesi sebagai dokter ya, bahwa dokter ini mempunyai tanggung jawab apa? Melayani pasien dengan baik ya. Di sini ayo berdiskusi. Yang pertama, anak-anak, kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Apa tadi kalian pahami belum setelah Bapak menyampaikan? Iya, tanggung jawab. Yang kedua, memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Apa anak-anak? Iya, bagus sekali. Itu adalah diversifikasi. Yang ketiga, menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Apa tadi? Iya, bagus sekali ya, kegiatan ekspor. Kemudian yang keempat, seorang dokter bekerja di rumah sakit. Apa tadi anak-anak yang barusan dibahas? Iya, itu adalah jasa profesi. Yang kelima, Indosemen, salah satu industri semen di Palimanan Cirebon ya, di daerah kita ya. Apa itu? Iya, bagus sekali, itu adalah industri besar ya. Nah, anak-anak, Bapak akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama, setiap individu mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia ya. Kesimpulan yang kedua, untuk mendapatkan informasi dari suatu cerita, maka harus menyimak dan memahami cerita tersebut. Seperti yang tadi di awal ya, ada cerita, Bapak menceritakan, membacakan cerita tentang menanam pohon ya. Kalian sudah bisa menyimaknya, sudah bisa memahaminya, akhirnya kalian bisa menjawab ya. Yang ketiga, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran pada hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan dari Bapak, mohon maaf ya. Semoga dapat bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan berkahnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.